Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 2019 02 08 060 Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan materi pemasaran internasional guna untuk memenuhi tugas UTS online mata kuliah pemasaran internasional yang diampu oleh Ibu dosen Titi Haryanti SEMSI. Untuk selanjutnya yaitu materi strategi pemasaran global, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi, pemasaran global merupakan kegiatan ekonomi yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Strategi pemasaran global dibagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan global, dan yang kedua, industri global. Perusahaan global suatu perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara dan memiliki keunggulan timbang produk, logistik, dan pemasaran. Industri global, industri di mana posisi strategis para pesaing dalam pasar. Geografis atau pasar nasional utama pada dasarnya dipengaruhi oleh posisi global secara keseluruhan. Keputusan utama dalam pemasaran internasional. Yang pertama, memutuskan apakah akan bergerak ke luar negeri. Yang kedua, memutuskan pasar yang akan dimasukkan. Yang ketiga, menentukan cara memasuki pasar. Yang keempat, menentukan program pemasaran. Dan yang terakhir, menentukan organisasi pemasaran. Ada 4 jenis strategi untuk bersaing di pasar global, yaitu yang pertama, strategi internasional. Strategi ini menawarkan bagaimana perusahaan menciptakan suatu nilai yang unggul dari pesaing dengan mentransfer keahlian dan produk yang bernilai kepada pasar asing, di mana di bidang ini merupakan kelemahan pesaing dan kompetensi inti tidak dimiliki oleh pesaing. Yang kedua, strategi multi domestik. Dalam strategi ini, perusahaan secara ekstensif melakukan konsuminasi terhadap produk dan strategi pemasarannya ke arah kondisi nasional. Yang ketiga, strategi global. Strategi global memutuskan pada peningkatan laba, di mana lebih mengarahkan pada standarisasi kualitas produk secara global dan tidak melakukan penyesuaian produk terhadap kondisi lokal karena menggunakan strategi low cost sehingga mendapatkan laba yang maksimal. Yang keempat, strategi transnasional. Strategi ini mencapai semua strategi yang ada untuk mendapatkan solusi untuk semua masalah, di mana perusahaan melakukan pengurang biaya atas kondisi lokal dan juga mentransfer kompetensi inti serta tekanan lokal. Apa aja sih kunci sukses dalam dunia bisnis? Di sini ada 4 kunci sukses dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu iklan yang gencar untuk membangkitkan kesadaran terhadap produk tersebut bagi konsumen. Yang kedua, apakah produk kita menarik? Harus ada sesuatu yang berbeda dibandingkan produk lain. Yang ketiga, apakah produk kita dilengkapi oleh ketersediaan yang menunjang? Misalnya produk rumah dilengkapi dengan akses yang mudah dan strategis. Yang keempat, untuk menarik konsumen, penjualan produk disertai dengan berbagai macam website atau sosmed. Yang selanjutnya yaitu desain organisasi internasional. Untuk memasuki pasar global, kadang struktur perusahaan harus diubah, baik dari segi manajemen maupun strukturalnya. Divisi internasional yang biasanya ada dan dimiliki perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global, kadang dianggap tidak penting lagi ketika mereka mulai memperluas operasinya ke luar negeri. Pengawasan dalam pemasaran global atau controlling terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk memastikan
bahwa peristiwa tidak menyimpang dari rencana yang telah diatur sebelumnya. Kegiatan ini terdiri dari penetapan standar untuk kinerja kerja, mengukur kinerja dan membandingkan dengan standar yang ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif saat dan tidak diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan apapun. Mengontrol adalah pengukuran dan koreksi kegiatan kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk menempatkannya tercapai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.